Dan jarang sekali juga dikunjungin oleh pejabatnya. Jarang disentuh memang, Mas. Mm-mm. Perjalanan kita ke sana itu kalau untuk menggunakan kapal di Dishub Mm-mm. itu 4 jam, Mas. Tapi kalau untuk kita naik kapal tradisional atau kapal nelayan Mm-mm. itu 8 jam. 8 jam kalian terkatung-katung di. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amro di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cinta, pejuang cuan, pejuang lingkungan, pejuang agama, pejuang demokrasi, pejuang politik, dan juga pejuang masyarakat, Mas. pejuang masyarakat, pejuang sosial ya. Pejuang sosial. Karena lu bergeraknya di bidang sosial ya. Ya, komunitas. Apa nama lu? Komunitas lu? Safari Nagari, Mas. Safari Nagari. Panggilannya Egi, nama lengkap? Nama lengkap Rizky Egi Octavianus Hutagalung. Biasa akrab dipanggil Egi. Rizky Egi Octavianus Hutagalung. Panggilannya Egi aja ya. Egi aja, Mas. Egi. Lu kan termasuk founder, juga merintis dan sekarang masih mengawal ya perjalanan Safari Nagari. Apa sih Safari Nagari? Safari Nagari itu komunitas anak muda tentunya. Sebenarnya kita berangkat dari termasuk inkubasi, Mas. Inkubasi dari Turun Tangan Jakarta. Oh, jadi kalian berasal dari Turun Tangan Jakarta, lalu bikin komunitas baru, inkubasi yang fokusnya itu kita sebutnya semacam voluntrip lah. Voluntrip itu gabungan dua kata nih ya, volunteerisme dan trip. Gitu. Jadi menggabungkan kegiatan kerelawanan sambil jalan-jalan lah, simpelnya kayak gitu. Asik nih, keren nih. Jadi having fun tapi ada manfaat impact ya? Positif yang kita berikan ke masyarakat. Kita usahakan itu tetap ada. Oke. Gitu, Mas. Apa sih kegiatannya apa? Kalau untuk kegiatan, sebenarnya kalau untuk kita Safari Nagari ini kan baru jalan 2 tahun, Mas. Untuk kegiatan pertama kita tuh di tahun kemarin itu kita di Pulau Tidung, Mas. Pulau Tidung, Kepulauan Seribu ya. Betul. Kita mengadakan kegiatan di sana, ada kegiatan perihal kesehatan, itu kita cek kesehatan gratis bersama warga di sana. Terus ada pendidikan juga, kita ngajar fun learning ke anak-anak di sana. Ada edukasi lingkungan juga, yang dimana kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk yang kesehatan kita dengan puskesmas tempat, puskesmas Kepulauan Seribu kayak gitu. Dan RPTRA di sana gitu. Jadi kita mengadakan kegiatan yang ya ada impact positif lah ke anak-anak atau orang tua di sana. Tapi kita juga selaku volunteer relawan juga mengambil hal-hal yang menarik jalan-jalan itu, Mas. Jadi sebenarnya kalian tuh sebenarnya ya ini pengen jalan-jalan aja ya, cuma biar nggak merasa berdosa jalan-jalannya, kalian melakukan kegiatan sosial gitu ya. Betul. Ada manfaatnya lah gitu ya ke masyarakat lokal ya. Iya, kayak di Pulau Tidung kan yang menarik tuh kayak ada jembatan cinta, Mas. Wow. Nah, itu kan itu menarik tuh. Carinya lokasi-lokasi yang romantis nih. Itu selingan aja, Mas. Ada yang kemudian ikut trip kemudian jadian gitu. Prosesnya ada, tapi nggak yang misalnya kujuk-kujuk ke Pulau Tidung terus ketemu masyarakat lokal gitu, enggak. Terus cinlok gitu enggak. Tapi kalau proses kayak kita kan panitia jatuhnya ya, panitia atau pengurus lah. Ya ada lah itu, Mas. Memang berapa lama sih di lokasi biasanya? Kemarin kita 4 hari, Mas. 4 hari. Gitu. Jadi kalian sewa perahu gitu, kapal? Iya, kita kalau untuk Tidung kan masih ini ya. Jadi kita naik kapal nelayan, Mas. Iya, karena Tidung nggak terlalu jauh sih ya. Paling berapa jam sih kalau dari Jakarta? 2 sampai 3 jam lah. 3 sampai 3 jam. Ya 3 jam lah maksimal. Itu kalian berarti oprek ya? Apa namanya oprek? Istilahnya apa sih? Open recruitment, iya, open trip, ya. Jadi orang ngedaftar gitu ya? Ngedaftar gitu. Tapi kalau untuk kemarin bisa dibilang karena kita masih awal juga, masih ngerintis, jadi sumber daya manusianya itu ya dari pengurus-pengurus dulu aja, Mas. Yang bisa dibilang dari teman-teman Turun Tangan Jakarta lah. Oh, itu udah banyak ya? Iya, beberapa teman-teman Turun Tangan Jakarta yang punya minat gitu kan, kita ajak faktor kedekatan gitu kan, ya udah kira jalan lah.
Baru Ya. nextnya ini kalian akan benar-benar open ya, siapa Iya, aja. kita berusaha untuk keterlibatan lebih banyak lah Mas untuk kegiatan nanti di Pulau Sebira. Oh, nextnya Pulau Sebira. Nextnya Pulau Oh, Sebira. itu jauh sekali. Itu utara, Jaga Utara. Itu Jakarta Utaranya paling Jakarta. ujung kan? Saya Paling pernah ke ujung. sana soalnya. Ini pulau Iya. yang apa ya? Bahkan lebih dekat ke Lampung Betul. daripada ke Jakarta Betul, loh. betul, Mas. Tapi wilayahnya administrasinya di Jakarta. Administrasi masih Jakarta, masih masuk Masih Kepulauan sekali. Seribu. Itu saya ingat ketika di sana itu ada menara mercusuar yang umurnya hampir mungkin 200 tahun. Ya, mungkin zaman-zaman Zaman Belanda. Belanda 1700 sekian lah. Dan masih aktif di situ, Mas. Masih, saya naik itu ke atas. Oh, naik ke atas. Wah, kita Keren. belum sempet itu naik ke atas. Itu nanti, tapi bulan apa ini rencana? Kegiatan kita di bulan Juni. Juni, Rencana di bulan Juli. Juli. Maaf. Berarti Di bulan Juli. Wah, ini ada yang ngawal nih ya. Bulan Juli, bulan Juli, berarti sekarang April, Mei, Iya. Juni, Juli. Ya 2-3 bulan lagi guys. Jadi kalian bisa ikutlah nanti daftar ya. Daftarnya kemana? Daftarnya, oh ya mungkin untuk cek informasinya bisa di follow di kita sosial media, ada di Instagram aktif Safari Nagari. Safari Nagari. Nah, atau kalian boleh lah nanti follow ini dulu, follow podcast Pejuang dulu. Iya, Nanti, betul. Itu apa, juga subscribe, jangan lupa ya, dari situ. share. Nanti boleh kalau mau taruh komen di situ. Misalnya kita mau ikut, nanti kita sambungan lah ya ke Boleh. kalian ya. Boleh banget, Mas. Bayarnya berapa? Oh, bayarnya masih belum tahu, Mas. Kita juga kan masih tahap persiapan. Nanti coba untuk mengajukan sponsorship. Oh, dan ada lain-lain. sponsor juga sehingga Ada. bisa meringankan Iya, ya. Jadi kita- beda ya kalau kita vacation tanpa ada volunteerismenya, ya kita fully Betul. self funded Biasanya ya, ongkosnya itu lebih mahal. lebih mahal. Tapi dengan model apa namanya Safari Support, Nagari iya. ini kalian bisa cari sponsor sehingga meringankan biaya ya. Betul, Mas. Kayak ya nanti kita coba untuk ngajukan ke dinas perhubungan gitu kan, bisa membantu dalam hal transportasi kita ke sana. Nah, ini nih Kadis Perhubungan DKI ini, Iya, colek nanti biar bantu kapal Masuk, lah ya. betul. Kan Pak Gubernurnya baru, Pak Gubernurnya harus Iya. juga aware karena Mas Pram. betul teman-teman itu sebenarnya melakukan perjalanan, tapi perjalanan itu saya kira manfaat karena mengunjungi pulau-pulau. Jakarta ini sebagai sebuah provinsi itu jarang sekali ngomongin soal Iya. kepulauan. Betul, Mas. Ngerasanya daratan semua, padahal kita di Pulau Seribu, namanya Pulau Seribu, itu jumlah pulaunya banyak banget. Tapi jarang masuk dalam conversation para policy maker kita di Betul, Jakarta Mas. gitu. Iya. Nanti mungkin ketika kita kunjungan ke sana, kita juga kan akan melihat hal-hal yang menarik dari segi budaya atau mata pencarian di sana. Ya nanti bisa kita kelola, outputnya mungkin artikel gitu kan, Mas. Ya nanti bisa jadi bahan diskusi lah Ya, untuk pemerintah gitu ya. betul. Dan jarang sekali juga dikunjungin oleh pejabatnya. Jarang disentuh memang, Mas. Saya ketika ke Pulau Sebira, ya karena memang jauh juga ya. Kebetulan mereka cerita pertama kali dalam sejarah mereka dikunjungin gubernur, itu Gubernur Anies. Pak Anies Baswedan. Lainnya belum pernah. Hmm. Itu suatu kebanggaan banget buat mereka itu. Saya Dan juga, itu betul-betul. dicatat betul oleh mereka itu. Jadi ya menurut saya ini penting. Jadi teman-teman ini sebenarnya mencoba mendorong supaya siapapun ya, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat memberikan perhatian ya Betul, Mas. ke lokasi-lokasi yang sebenarnya Jakarta ya, Jakarta. tapi dianggapnya remote ya, dianggapnya itu jauh. Emang kalian udah survei sudah? Udah, Mas. Udah, kemarin kita survei singkat 1 hari. Dan yang menarik ya tadi ya, Sebira ini kan wilayah paling utara, pulau paling utara. Mereka atau sering disebut sebagai jaga utaranya lah, jaga utara Jakarta. Nah, perjalanan kita ke sana itu kalau untuk menggunakan kapal dishub itu 4 jam, Mas. Kapal di sini pasti kapal cepat ya? Ya, kapal cepat. 4 jam. Ya, tapi kalau untuk kita naik kapal tradisional atau kapal nelayan itu 8 jam. 8 jam kalian terkatung-katung di. Betul, dan memang betul di sana
kalau ngelihat dari jarak memang lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta itu sendiri. Waktu survei kalian naik apa? Di sub. Di sub. Berangkatnya? Berangkat. Pulangnya? Nah, pulang ya kebetulan momennya memang kan lagi pas mau selesai libur Lebaran kemarin kita survei. Jadi pas kita ingin pulang, kita nggak kebagian tiket di sub, Mas, karena sudah habis. Bisa dibilang kan lomba-lomba itu ya, Mas ya. Karena warga yang lagi mudik ke Pulau Sebira itu kan banyak yang balik lagi aktivitas ke Jakarta atau mereka sering sebut ke darat. Ke darat mereka ya. Kayak gitu. Nah, itu banyak. Jadi kita kalah di situ. Tapi ya kita coba untuk ngobrol, minta bantuan ke Pak RW di sana. Dibantulah jalan keluarnya. Ya mau nggak mau, karena kita juga teman-teman yang survei ngejar waktu juga, Mas, karena aktivitas juga di Jakarta, ada yang kerja kuliah. Ya udah kita malamnya itu naik kapal nelayan, Mas. Itu. Nah, saya tertarik dengan istilahmu aktivitas kita di Jakarta. Emang Sebira bukan Jakarta? Oh iya, betul Jakarta juga. Kan aktivitas Jakarta di darat. Aktivitas di darat, di mainland ya. betul. Nah itu salah mindset, salah paradigma. Bahkan dirimu sendiri yang sudah berkali masih mindsetnya masih salah ya. Iya, betul, menganggap seakan-akan Pulau Sebira ini bukan Jakarta, sehingga mengatakan ketika kembali ke darat Jakarta bilangnya kembali ke Jakarta. Iya. Nah kan Pulau Sebira Jakarta juga. Nah, ini yang mungkin dengan kegiatan kita nanti bisa orang jadi kenal ada pulau lain gitu, ada Pulau Sebira, hal-hal menarik di sana gitu, biar orang-orang darat tahu nih. Betul. Karena kita harus sana, perjuangkan, Mas. Itu bisa jadi destinasi wisata yang menarik juga di sana, Mas. Betul. Oke. Selain wisata, sebenarnya potensi apa yang di sana? Di sana, ya kalau untuk Kepulauan Seribu atau lebih tepatnya Sebira kan pasti itu wisata laut ya, Mas ya. Ada snorkeling, terus ya pantai dan lain semacamnya. Kalau untuk hal yang menarik sebenarnya dari sisi budaya, Mas. Budaya. Di sana itu sebetulnya masyarakat di sana mayoritas suku Bugis. Suku Bugis itu. Jadi bukan Betawi ya? Bukan Betawi ya. Jadi coraknya itu memang di sana masih kental lah. Ya karena pelaut ya. Pelaut. Ya banyak pendatang mungkin dari pas awal adanya Sebira gitu ya, Sabira. Terus ada tadi sempat disinggung, Mas, mercusuar. Ya. Nah, itu masih aktif. Kalau malam itu masih menyala. Jadi buat ngebantu navigasi untuk nelayan-nelayan yang akan beraktivitas di malam hari kayak gitu. Itu masih ada. Dan yang tadi menarik juga, Mas, yang kunjungan Mas Yozin ya waktu itu sama Pak Anies ya. Pas kemarin juga kan pas kunjungan warga juga ngasih kesan PLTS, Mas. Oh, ya. Listrik tenaga surya. Yang di lapangan itu. Nah, itu juga masih aktif sampai sekarang itu, ngebantu juga untuk aktivitas masyarakat di sana. Karena kan nggak mungkin akses PLN di tarik kabel ke sana, jadi mau nggak mau harus tenaga surya di sana. Dan masih itu aktif. Yang membuat akhirnya ya lebih hidup lah ya, Mas ya. Jaringan juga udah bagus di sana, jaringan juga bagus, seluler ya. Jadi kalau telepon itu masih aman. Gitu. Oke. Baik, Egy, terima kasih banyak ini waktunya dan teman-teman semuanya. Itu cerita tentang rencana dari teman-teman Safari Nagari yang akan melakukan volunteer trip, bukan hanya trip tapi volunteer trip. Trip sekaligus melakukan aksi sosial di Pulau Sebira, pulau yang kira-kira 8 jam kalau naik perahu nelayan dari daratan Jakarta menuju ke pulau itu. Dan teman-teman nanti bisa gabung, bisa ikut. Silahkan cek di sosial medianya Safari Nagari dan boleh kok mendaftar. Dan pasti harganya lebih murah karena mereka juga sedang mencari sponsorship. Karena ini adalah aktivitas sosial. Terima kasih Egy. Kita akhiri podcast kali ini dan berjuang bukan hadapi.